Assalamualaikum. Salam kebajikan, namo budaya. Salam untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya yang kemarin di konten yang Habib melempar asbak. Ya kan? Dilempar asbak. Ya, saya ada cerita lagi tentang oknum Habib lah. Yang mungkin menurut saya juga sempat bingung. Sebenarnya yang saya tahu si orang satu ini bukan Habib sebenarnya. Dia imigran Yaman, Mas. Imigran Yaman. Ya, jadi ini Mas Imam punya cerita lagi nih. Ayo kita langsung sikat aja Mas Imam. Ya. Gimana ceritanya? Baru semalam saya dapat info dan saya langsung ngobrol dengan orang Yaman tersebut. Udah ketemu sama Udah orang? ketemu, ngobrol langsung. Oke, ceritanya gimana? Ceritanya gini. Dari awal. Kebetulan kemarin malam saya lagi ngobrol-ngobrol di tempatnya teman gitu tuh. Ya. Dan teman itu udah kenal sama yang si imigran Yaman ini, udah lama. Katanya, ini dia telepon, orang Yamannya telepon. Dan dia datang, akhirnya kita ngobrol. Dan itu pun bahasa Indonesianya masih belum sempurna lah, masih. Aku udah bisa bahasa Indonesia. Bisa, untungnya masih bisa bahasa Indonesia, udah bisa bahasa Indonesia. Itu ceritanya, tadinya cerita awalnya dia itu seorang chef ya, chef di salah satu perusahaan di restoran di daerah Puncak Bogor. Oh, kerja. Dia kerja. Dan dia cerita semua ke saya, dia udah jadi chef di 5 negara, terakhir di South Africa, akhirnya masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa kerja. Menggunakan visa kerja. Berarti terbatas ya? Terbatas waktunya buat kerja di Indonesia. Beberapa selang akhirnya dia kerja, dia nyaman tuh kerja di Indonesia di Puncak. Bayarnya lumayan gede tuh. Lumayan gede dan akhirnya sampai berapa tahun nggak tahu dia nggak cerita berapa tahunnya di Puncak Bogor yang akhirnya ada persaingan bisnis nih. Persaingan bisnis. Dia kan chef, dia koki, dia itu mungkin masa visanya itu habis. Dan akhirnya ada yang laporan ke polisi imigrasi. Kurang lebih itu mungkin dia kena polisi imigrasi, udah ketahuan jarak 3 bulan dari polisi imigrasi yang akhirnya dia dikena denda perharinya 300.000 perharinya. Bayar dendanya dan dia juga ngerasa aduh. Saya langsung dengar dari orang Yamannya sendiri, Mas, Ana sudah bingung, Ana tidak bisa pulang ke Yaman karena di Yaman pun lagi ada konflik. Kasihan juga sebenarnya sama orang Yamannya. Dia mau balik ke Yaman yang nggak bisa karena dia kontak sama keluarga yang di Yaman itu. Antum nggak boleh pulang ke Yaman karena di Yaman itu lagi konflik, perang kan. Akhirnya nggak tahu menau. Beberapa tahun itu dia dia ada yang ngajak pindah ke Tegal. Mungkin cerita ini udah dari kalangan Habib-Habib kayak gitu, mungkin udah ada yang pernah dengar. Silahkan kalau benar iya, emang iya seperti itu. Komen aja nggak apa-apa. Ya, ini cerita nyata, real. Ini real nyata. Bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya yang akhirnya cerita, dia pun ketika di Tegal pun bingung. Oke, dia pertama masuk ke Tegal ada yang ngajak, ada Habib lah. Oh, yang ngajak Habib. Terus dia ada yang ngajak Habib, dikasih tempat tinggal, dikontrakin satu rumah. Kontrakin lah dia. Ya. Daerah Tegal. Oke lah, karena si yang orang Yaman itu dia nggak punya pekerjaan, repot juga kan. Dari si Habib yang ngasih tempat itu juga pun nggak mungkin ya hampir lama dia bulan pertama 2 aman, dia masih ngasih makan gitu kan. Si Yaman itu akhirnya cerita. Si orang Yaman itu cerita bahwa dia jualan di daerah Tegal. Dagang. Kalau nggak salah jualannya kayak jajanan ketan susu keju gitu, Mas. Ya. Ketan susu keju baru jalan berapa bulan dan di situ nggak tahu menau ternyata persaingan dagang ada tuh. Persaingan dagang ya mungkin main dukun atau gimana pesaingnya itu. Ya akhirnya si orang Yaman itu kayak semacam dagangannya bau, sepi atau gimana. Dan sampai kayak semacam ditutup rezekinya, Mas gitu. Ya.
Oke lah, setelah itu di situ kasihan juga orang Yamannya, dan ada bagian beberapa Habib yang nggak suka juga sama si imigran orang Yamannya. Alasannya apa tuh nggak suka? Alasannya katanya kenapa orang Yaman masuk ke Tegal. Oh, Ya lebih iya. lebih ke padahal yang saya tahu sih Kan sama-sama Yaman. ya, Tapi dia nggak ngaku Habib. kalau si orang yang Yang Yaman imigran ini nggak ngaku Habib. Saya bukan Habib, Mas. Tapi orang Yaman. Saya orang Yaman gitu. Saya Ya, tadinya ya. emang datang ke Indonesia itu buat bekerja sebagai oke. chef, bukan untuk jadi Habib yang Ya. memperluas katanya jaringan tentang Islamnya atau apa, bukan. Niatnya kerja lah. Niatnya kerja. Di situ pun yang akhirnya kasihan si orang Yaman ini ngerasa akhirnya dari beberapa Habib yang tadinya ngasih tempat, ngasih duit buat hidup, buat modal, itu udah kayak semacam benci semua sama dia. Bencinya yang saya dengar dari orang Yaman ini, kalau antum mau masuk ke Tegal, antum mau buat majlisan, ya nggak bisa. Habib yang bilang begitu. Yang bilang begitu. Makanya saya juga, padahal kan ini sama-sama orang Yaman, ya kenapa begitu? Ya mungkin takut jalan makannya. Yang si Habib yang udah di Tegal lama itu takut kesaing atau gimana gitu loh, Mas. Makanya kasihan juga sampai dia cerita udah benar-benar kayak orang, benar-benar orang bingung. Ana di sini bingung, KTP nggak ada, dia sampai nunjukin dia pakai KTA itu KTA atau KTP tapi UNHCR. Tulisannya. Iya, itu kayak semacam pengenal dari apa gitu, kayak UNESCO atau apa gitu loh. Makanya saya kurang paham. Cuma saya di sini sudah 8 tahun di Indonesia. Saya pengen nikah, Mas. Tapi karena saya nggak punya KTP, repot, saya nggak bisa di sini. Ya. Saya pengen pulang ke Yaman, saya kontak sama keluarga di Yaman, nggak boleh karena di sana lagi konflik perang kan. Ya. Akhirnya ya sampai teman saya yang kenal sama si orang Yaman itu ya kadang cerita bahwa saya pun kalau lagi ada duit saya kasih karena bukan dilihat dari Habibnya atau siapanya, lebih ke solidaritas sama manusianya sih. Kasihan karena sih ya, Mas. Ana nggak jarang kadang pada ada yang ngasih, Ana makan, kalau nggak ada yang ngasih juga Ana nggak makan gitu kan. Oh, dia begitu. Begitu. Ya, makanya saya bingung, saya bilang antum kan orang Yaman. Kebanyakan Habib orang Yaman. Iya, Mas, Habib banyak orang Yaman, tapi saya ngaku saya bukan Habib. Ya, dia Gitu. bukan Habib. Ya. Justru malah Habib-Habib yang udah ada di Indonesia, anggaplah yang udah ada di Indonesia ya, di khususnya di kota ini malah nggak suka sama dia. Gak suka, takutnya lahan yang buat pengajiannya disikat dia gitu loh. Nah, itu gimana teman-teman? Ya. Enaknya lapor ke imigrasi apa gimana ya? Ya rada sebenarnya pelik juga ya, Mas ya. Pelik dalam artian saya yang orang Indonesia, maksudnya ya kasihan juga gitu kan. Nah, Maksudnya, itu terkadang kelemahan kita sebagai orang Indonesia. orang Jawa khususnya itu Begitu. Kelemahan orang Jawa itu karena mungkin dari genetik orang Jawa, orangnya pengasih, siri asa, siri asih, siri asuh kan. Maksudnya ketika ngelihat orang yang kayak gitu tuh kasihan gitu loh. Makanya kadang ya sekarang juga si orang Yaman ini teman-temannya anak-anak kecil, Mas. Itu pernah kerja apa aja itu? Kerja selama di Tegal dia ya paling apa sih, jualan parfum, ikut Habib siapa gitu kan. Terus ketika jualan makanan ternyata ada yang nakal. Yang bikin saya kaget lagi nih teman-teman nih, dia sempat tanya ke saya, Mas Imam, saya minta tolong kalau Mas Imam ada jalur yang buat pesugihan, saya dikasih tahu, saya mau datang. Saya bingung di situ teman-teman. Benar, ini benar demi Allah, saya dengar dari orangnya Yaman itu sendiri, dia minta tolong, dia barangkali pernah ada info buat pesugihan. Saya 2 kali di Tegal ini udah pernah ke daerah Semarang buat pesugihan sampai bayar 2,5 juta, ternyata nggak hasil. Oh, dia udah pernah Coba, makanya saya bingung, saya bilang ke teman saya yang kenalin, lah ini gimana ceritanya, kenapa sampai masuk ke dia cerita mau tentang pesugihan. Ya kalau penangkapan tentang si orang Yaman ini saya juga kasihan, mungkin dia udah benar-benar bingung. Udah saya apapun bakalan saya lakukan gitu kan. Cuma kan bingung lagi nih orang Yaman ketika ia pun mau misalnya pesugihan gitu kan ya, Mas.
pengen nyupang. Iya, pengen nyupang gitu ya. Ketemu Demitnya pun lah, kenapa ini hidungnya hidung Pinocchio gitu loh. Kan pasti takut juga Demitnya gitu kan. Gini apa namanya ya? Itu kelemahan orang Indonesia terlalu baik sama orang Ya, luar ya. terlalu baik Kayak gitu. yang itu naik kapal itu apa namanya itu? Rohingya kan. Ya. Nah, Rohingya ketika datang ke Indonesia ada yang bahkan ada salah satu ustadz lah, kita nggak mau nyebutin ustadznya, Yeah. Ustadznya bertato juga, kalian pasti paham lah. Dia seolah-olah kayak sok bijaksana, sok apa, sok manusiawi. Kalau negara nggak mau nampung, biar aku aja yang nampung, ya bukan masalah begitu gitu loh. Nah, dia bukan orang Indonesia. Nah, tiba-tiba kayak orang Yaman begitu, imigran gitu kan, baikin ternyata sekarang membelokkan sejarah, ya kan, buat makam palsu, mengaku cucu Nabi dan lain-lain lah, yang akhirnya kan buat resah masyarakat Indonesia juga kan gitu. Benar. Nah, sekarang kemarin ada berita Rohingya itu kabur itu, kabur semua, ada di tenda itu kabur semua entah kemana. Nah, itu gimana tuh? Sedangkan muka orang Rohingya kan hampir mirip-mirip kayak orang-orang Yaman gitu. Iya, benar. Nah, kalau dia kabur belum ketemu terus tiba-tiba ngaku Habib, Repot ngelakuin juga. kejahatan, kan repot juga Repot gitu. juga. Nah, itu kelemahan orang Indonesia. Jadi harusnya menurut aku pribadi sih orang Yaman yang tadi mau nggak mau harus dilaporin ke imigrasi, terus mau dimanain gitu kan. Iya ya. sih, ya sebenarnya ketika kita maksudnya ngumpetin atau menyembunyikan orang Yaman itu pun ya sebenarnya nggak boleh kan. Iya, sebenarnya Takutnya yang bikin resah, bikin rusak cerita. Yang ditakutkan kita nggak tahu itu, mungkin takutnya radikal atau gimana kan, bahaya juga gitu loh Mas. Iya. Makanya yang yang berkepentingan, yang bisa ngurus semuanya mohon dibantu lah. Banyak sebenarnya di Nah, Kabupaten ini Tegal. gimana nih kalau ada yang komentar? Ya itu laporin aja gitu. Repot juga di sini kalau saya pribadi, mungkin saya Mas Tommy. Kalau Dia masalah dilaporin ke imigrasi kan, kamu kan udah tahu Dapat orangnya info, kan? ya, tahu orangnya. Bukan hanya sekedar dapat info, tapi memang udah pernah ketemu kan? Iya, Malam kan? Malam semalam, baru Nah, semalam iya, saya itu ketemu baru semalam teman-teman. kan. Bisa aja gitu kan. Menurut kamu gimana bro? Kalau menurut saya pribadi, ya mungkin karena saya orang Jawa ya Lebih masih ngerasa lebih kasihan, ngerasa kan? kasihan Nah, gitu. Cuma itu dia. ketika kasihan nih pun kasihannya dalam artian gini. Oke, saat ini saya kasihan, saya nggak tahu kedepannya gimana. Kita bicara kasihan dalam arti kita bicara tentang sisi kemanusiaannya, ya kan? Tapi yang selama ini banyak dari orang Yaman masuk ke Indonesia yang mengaku jadi habaib atau apa, kadang membelokkan sejarah gitu loh Mas. Nah iya. Ya kan, yang saya Sesalkan itu seperti itu. Makanya bingung juga ketika dilaporkan ke imigrasi pun ya akhirnya bingung. Ya paling si imigran ini dibawa balik gitu loh. Ya mau nggak mau sih. Mau nggak mau gitu. Ya mudah-mudahan pihak imigrasi nonton video ini. Ya. Nanti bisa kontak kita atau komen kita ya. Nanti Ya. bisa. Boleh lah, nanti saya kasih Kita temukan langsung sama imigran Yamannya. Tapi sekali lagi imigran Yaman itu nggak ngaku Habib ya. Dia nggak ngaku Habib sama sekali. Intinya dia dari Yaman Ya. ke Indonesia niatnya kerja Yang akhirnya berhubung visa habis, mau balik. Tapi nggak boleh sama keluarga di sana karena di Yaman itu lagi perang ya, karena di Yaman itu negara berantakan teman-teman ya. Jadi Habib-Habib yang kalau di sini ceramahnya Yaman itu apa ya? Seribu wali kota, pokoknya itu double ngedabrus. Enggak. Banyak bohongnya itu. Bohong itu, 100% bohong. Nah ini ada imigran Yaman sendiri nih yang lagi ada di Tegal nih. Ngomong sendiri di sana lagi perang, ya memang lagi perang karena di Yaman itu kan negara miskin bro. Iya. UMR-nya yang denger-denger ya itu 1.200.000. Jadi konflik berkepanjangan. Makanya Habib-Habib yang ada di Indonesia tuh mereka betah hidup di Indonesia, bener nggak? Ya iyalah. Seperti surga. Nggak usah kerja, bisa ngedawir atau gimana gitu. Nggak kerja, tinggal pengen rokok tinggal ke Muhibin dapat rokok. Cuma ngejual agama aja sih kebanyakan. Iya, enak gitu. Makanya mereka betah hidup di Indonesia. Ya emang nggak semuanya, mungkin ya ada banyak oknumnya sebenarnya, bukan satu dua. Mayoritas oknum malah kebanyakan seperti itu. Tahu sendiri saya
Emang saya banyak teman-teman Habib juga banyak, cuma mayoritas ya seperti itu, banyak oknum yang jelek yang akhirnya bikin nama Habib tuh rusak gitu loh bro. Ya mau nggak rusak gimana, orang Habib yang udah punya nama gede aja tiba-tiba merubah sejarah, nama gitu sejarah ya, sejarah Indonesia lah. Nah itu kan berarti udah fatal bro. Iya fatal sebenarnya. Iya kan, atasannya aja begitu, pentolannya aja begitu, gimana bawahannya? Udah logikanya begitu aja. Ya begitu aja lah ya. Iya, gampang nanti dilanjut lagi cerita. Banyak cerita teman-teman, oke? Nanti komen aja apa namanya, mudah-mudahan pihak imigrasi nonton video ini, kalau enggak teman-teman bantu share ya supaya pihak imigrasi ngeliat, lalu bisa menghubungi kami. Nanti Mas Imam siap nganter Mam ya? Siap, saya siap antar. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.